Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Wallahu alam bi muradih wa irabih wa haqiqatil ma'lum. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah memposisikan ulama di posisi nomor 3 setelah Allah, kemudian malaikat, lalu ulama. Apa artinya? Apa pentafsiran, penjelasan ayat ini? Arti tafsir penjelasan ayat ini, Allah memposisikan ulama di nomor 3, artinya bahwa derajat pangkat ulama ini lebih tinggi di pandangan Allah daripada pangkat derajat-derajat yang lainnya. Tidak akan ada satupun makhluk, tidak akan ada satupun manusia yang melebihi ketinggian derajat ulama dan kiai. Yang jadi pertanyaannya, apa yang dinamakan ulama? Siapakah itu ulama? Ulama adalah yang mempunyai 3 sifat. Yang pertama, ulama mempunyai sifat imannya yang kuat, ilmunya yang luas. Yang kedua, ulama adalah yang mempunyai sifat takut kepada Allah. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Yang kepalanya dipenuhi dengan ilmu dan keyakinan, hatinya dijauhkan dari sifat ujub, dengki, syirik, takabur dan sebagainya. Yang ketiga, ulama adalah yang mempunyai sifat yang menyampaikan yang hak mereka katakan hak, yang batil mereka katakan batil. La tajalu ummati dhahirina ala haq, yang menyampaikan yang hak, yang menyampaikan yang batil, tidak pernah mencampur adukan antara hak dan batil. Kenapa? Karena hak dan batil sampai kapanpun tidak akan bersatu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebut ulama adalah ulul ilmi, dan sabda Rasul menyebut ulama adalah warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya'i wa umana rasul. Ulama adalah pewaris para nabi, dan ulama adalah kepercayaan para rasul. Artinya ulama yang memegang warisan nabi, yang dipegang bukan harta pangkat jabatan rasul nabi. Kenapa? Karena harta pangkat jabatan rasul sudah diwakafkan untuk agama, tetapi yang diwariskan oleh nabi, yang diwariskan oleh rasul untuk ulama itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabihi. 2 perkara yang diwariskan oleh rasul kepada ulama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah rasul. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa simpul daripada ayat ini? Artinya ulama ini dimuliakan oleh Allah, ulama diagungkan oleh Allah, ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sehingga kata baginda Rasul, akan datang nanti di akhir zaman satu zaman di mana kondisi saat itu masyarakatnya sudah lagi jauh dengan alim ulama, jauh dengan para kiai, jauh dengan para habaib. Ulama sudah lagi tidak diagungkan, ulama sudah lagi tidak dimuliakan, bahkan berani menghina ulama, berani mencaci maki ulama, berani membuli ulama. Kalau keadaan kondisi seperti ini, kata baginda Rasul, maka Rasul Allah akan menurunkan balai, 3 balai. Yang pertama, ulaha yarfa'illahul barakata min kasbihim. Kalau masyarakatnya sudah lagi tidak menghargai ulama, menghormati ulama, memuliakan ulama, maka Allah akan cabut keberkahan di muka bumi. Dunia tidak akan berkah
krisis ekonomi di mana-mana, musibah henti-hentinya menimpa dunia ini. Yang kedua, yusallitullaha sultanan doliman. Kalau keadaan masyarakat sudah lagi tidak memuliakan terhadap ulama, sudah lagi tidak mengagungkan terhadap ulama, Allah akan utus para pejabat, para pemimpin-pemimpin yang dolim, para pemimpin-pemimpin yang munafik, para pemimpin yang cuma memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarga sendiri, memikirkan kelompoknya sendiri, tanpa memikirkan masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, kalau masyarakatnya sudah banyak yang tidak muliakan terhadap ulama kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini yang paling parah. Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Keluar di muka bumi ini mati namanya, lepas iman Islamnya, tidak akan ada harapan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulun naro madahilin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah memuliakan terhadap ulama, memuliakan terhadap kiai, tidak gampang terbawa hoak, terbawa arus yang menghina ulama, menjelekkan ulama, membuli ulama dan kiai. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada hikmahnya. Sekali lagi, kita muliakan ulama, kita muliakan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.